Hai teman-teman semua, selamat datang di channel saya di Urban AutoCAD. Untuk saat ini saya bakal bahas satu hal simpel yang sebenarnya teman-teman bisa lakuin ini setiap hari atau kapan aja. Ini bisa fleksibel sehingga teman-teman bawa motor bisa banget ngelakuin ini untuk mengindikasikan rem motor teman-teman itu dalam kondisi yang bahaya atau sudah tidak optimal lagi. Ini hal yang sangat mudah sebenarnya, cuman saya hanya mengingatkan saja, atau mungkin teman-teman yang belum tahu bisa melakukan hal ini setelah nonton video ini. Jadi kita bisa mengindikasikan kondisi rem cakram kita atau master pompanya itu dalam kondisi tidak baik dengan cara hanya dengan seperti ini. Boleh deketin kameranya. Mestinya dalam kondisi optimal ketika kita menekan rem itu diam. Namun yang terjadi saat ini di motor ini adalah ketika kita pencet dan kita tambah lagi power tangan kita, itu semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin dalam. Kita lihat di sini. Di sini ini adalah tuas pemompanya. Jika kondisi normal dia harusnya diam, dia diam. Namun kejadian di motor ini karena master M-nya itu sudah diindikasikan sudah bocor. Ini dipompa semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan ini tidak akan optimal dalam pengereman. Ini bisa mengindikasikan dua hal. Yang pertama, bisa jadi seal master remnya itu sudah aus karetnya, atau bahkan rumah master remnya itu sudah silindernya itu sudah tidak lurus lagi atau ada rongga begitu. Karena gesekan dia semakin menambah rongga yang bisa diistilahkan itu umumnya itu menggentong. Nah, kalau menurut saya ketika terjadi hal seperti ini, baiknya teman-teman coba dulu ganti master remnya atau ganti dalemannya, repair kitnya. Namun jika tetap terjadi hal yang serupa, baiknya teman-teman mengganti master remnya itu dengan rumahnya untuk mengoptimalkan kembali. Dan kalau diingat, ini adalah rem yang sangat fatal, tentu saja dengan keselamatan teman-teman semua. Saya akan kenalin. Terutama untuk Suzuki Skyline, ini memang spare partnya agak sulit didapatkan. Untuk substitusinya, saya menggunakan master rem Honda Supra X atau mungkin Honda Revo. Saya udah siapin. Di sini saya menggunakan master rem Honda Supra. Honda Supra sebenarnya ini dengan Suzuki Smash sama. Teman-teman juga bisa pakai punyanya Suzuki Smash, tapi yang perlu dipastikan adalah lubang baut spionnya ini kalau Suzuki Smash itu 12, sementara kalau misalkan Honda Supra ini 14. Nah, jadi teman-teman mesti pastikan dulu spion teman-teman itu pakai 12 bautnya atau pakai 14. Jadi kalau pakai 14 boleh pakai Supra ini. Harganya cukup terjangkau. Kemungkinan ini original, namun bukan original mesin ya, tapi original karena kan tidak ada logo mesinnya di sini. Ini dengan harga 162 ribuan aja, teman-teman dapat spare part yang original, tapi kita harus lihat dulu dan kita harus coba dulu kualitasnya sejauh mana. Oke, tonton terus sampai video ini selesai.
Oke teman-teman semua, master rem barunya sudah terpasang. Tadi kita nggak take videonya ketika kita melakukan bleeding atau pengisian ulang dari oli remnya. Oh ya, sambil kita bahas saja. Untuk oli remnya, sebenarnya rekomendasi tertulis di sini adalah dot 4. Namun, jika teman-teman kesulitan dan harga dot 4 juga lumayan tinggi, teman-teman bisa cukup menggunakan dot 3. Ini hanya Rp8.500 satu botolnya. Apa sih perbedaan dot 3 sama dot 4? Itu perbedaannya hanya ada di titik didihnya saja. Jika dot 3 maksimal titik didihnya ada di 202 derajat Celcius, namun jika dot 4 itu titik didihnya ada di 240-an derajat Celcius. Jadi kalau untuk dot 4 biasanya untuk heavy duty, misalkan mobil atau motor dengan kecepatan tinggi atau super sport, itu disarankan menggunakan dot 4. Namun untuk motor daily seperti ini, dot 3 saja sepertinya sudah cukup untuk sudah cukup menggunakan dot 3 saja untuk teman-teman yang mau melakukan pergantian minyak rem di motor yang digunakan secara daily atau hari-hari. Kan kita akan buka lagi sambil kita isi ulang oli rem yang sudah kita isi tadi. Nanti ketika teman-teman memasangkan master remnya, itu biasanya nanti akan muncul gelembung dan tidak ada tekanan di sini, tidak ada tek. Nah ini kalau ini sudah menekan, sudah berhenti di segini, dan di sini ada dorongan. Nah ada dorongan. Ketika sudah ada dorongan, itu berarti minyak remnya sudah sampai ke kaliper remnya. Jadi teman-teman nanti tinggal melakukan bleeding saja atau membuang angin palsu di dalam jalur oli remnya. Nah ini sudah ada berbalik begitu. Nah ini berarti sudah tidak ada udara lagi di jalur pengeremannya. Kalau teman-teman nanti baru pasang master remnya, biasanya ketika ditekan ini yang muncul itu gelembung. Nanti lama-lama gelembungnya itu akan hilang dan berganti jadi dorongan seperti itu. Nah ini sudah cukup. Tinggal kita tambah saja minyak remnya, jangan terlalu banyak. Sisakan ruang di master remnya, jangan terlalu penuh. Karena sebenarnya minyak rem ini tidak akan berkurang. Jadi minyak rem ini hanya bolak-balik di situ aja, nggak kemana-mana. Jadi jangan diisi terlalu penuh. Sudah cukup 3/4. Jadi pastikan jangan ada air ya, karena untuk minyak rem dot 3 dan dot 4 itu sangat mudah bersatu dengan air yang akibatnya ke depan bisa jadi menimbulkan karat di komponen pengereman teman-teman semua. Jadi harus dipastikan ketika pemasangan tidak ada air. Oke, lap lagi aja. Setelah terpasang, kita boleh pasang bagian switch remnya.
Jika sudah terpasang, nyalakan kontak. Pastikan switch-nya berfungsi dengan baik. Ini sudah terpasang dengan baik. Nah, tadi sebelumnya dengan master rem yang sebelumnya ini, jadi ketika dilakukan, ini kita ilustrasikan saja, ketika dilakukan penekanan tep, ini semakin dalam. Nah, ini mengindikasikan master remnya bocor. Nah, beda dengan yang ini, ketika kita lakukan penekanan tep, ini dia diam. Berarti tidak ada komponen yang bocor di pengereman motornya atau remnya memompa dengan maksimal begitu. Dan untuk mudahnya sih teman-teman bisa mengindikasikan atau melakukan pengecekan ini, dan juga teman-teman melakukan pengecekan kondisi minyak rem. Jika memang minyak remnya itu berkurang, berarti ada komponen yang bocor keluar. Bukan hanya sistem pompanya yang bocor, namun ada bagian atau ada part dari pengereman teman-teman yang bocor, misalnya selang yang robek atau ada seal yang rembes keluar. Itu biasanya kelihatan ketika minyak remnya tiba-tiba berkurang. Sampai kapanpun minyak rem itu sebenarnya tidak akan berkurang, teman-teman, tidak akan lari kemana-mana. Jadi kalau berkurang itu, ya itu sudah pasti mengindikasikan ada komponen yang bocor, dan teman-teman harus segera melakukan pengecekan. Nah, teman-teman, sudah terpasang dengan baik, pengereman juga sudah lebih optimal dari sebelumnya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kasih masukan, kasih saran, dan koreksi saya bila dalam video ini ada kesalahan informasi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.